Pernah nggak sih kamu nonton bola sampai larut malam? Apalagi sekarang lagi seru-serunya fase grup Piala Dunia 2026. Terus besoknya pas di kantor, badan rasanya rontok. Ngantuk berat jam 2 siang, dan punggung pegal semua. Di layar kaca, kita melihat para pemain bola berlari puluhan kilometer tanpa henti dengan energi yang seakan nggak ada habisnya. Pertanyaannya, apa sih rahasia seluler mereka yang bisa kita contek untuk bikin kita tetap fit, bebas penyakit, dan punya energi melimpah di usia berapapun? Hari ini, kita akan bongkar rahasianya dari kacamata kedokteran longevity. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Coba bayangkan seorang teman kantoran kita. Sebut saja namanya Budi. Budi ini gila bola. Sejak Piala Dunia 2026 bergulir, jadwal tidurnya berantakan demi nonton pertandingan langsung dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Budi sering mengeluh, kok pemain bola usia 30-an akhir masih bisa sprint kenceng di lapangan, sedangkan saya yang baru masuk kepala 3, naik tangga di kantor aja udah ngos-ngosan? Banyak yang mengira rahasianya semata-mata karena mereka disiksa latihan fisik setiap hari. Padahal, kalau kita bedah dari sisi kedokteran longevity, prinsip yang mereka pakai sebenarnya sangat membumi dan bisa kita terapkan sehari-hari untuk memperpanjang health span atau masa sehat kita tanpa harus mengorbankan pekerjaan. Yuk, kita mulai dari mitos yang paling sering menjebak kita. Kamu pasti sering dengar mitos ini. Pemain bola itu sehat dan bugar karena mereka olahraga ekstrim 8 jam sehari. Orang biasa kayak saya, mana bisa? Stop mikir gitu. Faktanya, olahraga berlebihan tanpa strategi justru bikin sel kamu jadi stres, cepat menua, dan gampang kena cedera. Rahasia kebugaran dan longevity pemain bola kelas dunia bukan pada seberapa lama mereka disiksa di lapangan, tapi pada fleksibilitas metabolik. Mereka tahu persis kapan harus ngegas dengan intensitas maksimal dan kapan harus santai. Jadi, kamu nggak perlu jadi atlet untuk punya stamina seperti mereka. Cukup kombinasikan jalan kaki santai dengan sedikit lari cepat di rutinitas harianmu. Sangat simpel dan dijamin anti ngos-ngosan. Yuk kita bedah secara biologi seluler. Kenapa mitos tadi salah kaprah? Di dalam sel kita, ada pabrik energi berukuran mikroskopis yang namanya mitokondria. Pada tubuh atlet Piala Dunia, pabrik energi ini bekerja dengan sangat efisien. Kalau kita perhatikan di lapangan, para pemain bola itu nggak terus-terusan lari sprint selama 90 menit. Sebagian besar waktu, mereka justru jogging ringan atau sekedar berjalan kaki menempatkan posisi. Ini bisa kita ibaratkan dengan kardio zona 2. Terus, secara mendadak, mereka melakukan sprint tajam mengejar bola, atau kita ibaratkan High Intensity Interval Training atau HIIT. Kombinasi inilah yang melatih jantung agar lebih lentur berpindah mode dan meningkatkan heart rate variability atau HRV. HRV yang baik adalah salah satu penanda tubuh yang tangguh dan dikaitkan dengan resiko penyakit jantung yang lebih rendah di kemudian hari. Nah, buat kamu yang kerjanya lebih banyak duduk, terapkan ini dengan mudah. Mau lari treadmill di gym itu bagus banget. Mau lari outdoor di taman juga luar biasa. Keduanya adalah pilar yang saling melengkapi. Coba jalan kaki santai 30 menit. Terus selipkan lari secepat mungkin selama 30 detik aja di setiap interval 5 menit. Efeknya, otot kamu akan berubah menjadi spons yang menyerap kelebihan gula darah, mencegah resistensi insulin, dan membuat mitokondria kamu seefisien mesin atlet elit. Sebelum kita lanjut ke trik berikutnya, soal rahasia perbaikan sel di malam hari, buat kamu yang mau ikut request menentukan topik apa yang bakal kita bedah tuntas selanjutnya, dan mendapat prioritas balasan komentar dari saya, yuk gabung ke fitur membership channel ini. Ingat ya, fitur ini murni untuk ruang diskusi edukasi, bukan untuk konsultasi medis pribadi. Nah, setelah otot dan jantung kita bekerja secara efisien ibarat mobil balap yang baru di-tune up, pertanyaan selanjutnya, gimana cara mesin ini mendinginkan diri dan memperbaiki kerusakan? Ini yang sering dihancurkan oleh Budi saat asik begadang nonton bola. Suka begadang nonton siaran langsung bola dan merasa badan remuk besoknya?
hati-hati, itu tanda ritme sirkadian kamu lagi hancur-hancuran. Pemain bola profesional sering terbang melintasi benua dengan zona waktu yang berbeda. Tapi energi mereka di lapangan tetap prima. Rahasianya? Manajemen cahaya. Kalau kamu nonton TV atau main HP jam 2 pagi tanpa proteksi, cahaya biru dari layar akan mencuci otakmu, membuatnya mengira itu masih siang bolong. Hasilnya, hormon perbaikan sel gagal diproduksi. Tentu saja, kamu boleh begadang mendukung tim jagoanmu di Piala Dunia. Tapi akali dengan menurunkan kecerahan layar serendah mungkin dan matikan atau redupkan lampu ruangan. Dan ingat, besoknya kamu wajib lunasi sebagian utang tidur dengan power nap 20 menit biar otak kembali fokus dan kewaspadaan pulih. Yuk kita lihat mekanisme endokrinologinya. Tubuh kita dikendalikan oleh jam biologis raksasa yang disebut ritme sirkadian. Saat paparan cahaya biru dari layar TV menyerang retina mata kita di tengah malam, kelenjar pineal di otak kita akan menekan atau mengurangi produksi hormon melatonin. Banyak orang mengira melatonin cuma sekedar obat tidur alami. Salah besar. Di dunia longevity, melatonin adalah salah satu antioksidan kuat yang membantu melindungi dan memperbaiki DNA kita saat sedang terlelap. Kalau melatonin tertekan, keseimbangan hormon ikut terganggu. Kortisol cenderung naik dan ritme stres kita jadi kacau. Apalagi kalau begadangnya berulang. Efeknya, gula darah kamu nggak stabil, tekanan darah naik, dan kamu jadi mudah lelah serta emosional keesokan harinya. Atlet memiliki protokol tidur yang sangat ketat untuk memastikan pemulihan ini berjalan sempurna. Buat kita para pekerja, mari cari solusi kompromi yang realistis. Kalau malam ini ada big match yang pantang dilewatkan, turunkan tingkat kecerahan layarmu ke batas minimal. Pasang lampu ruangan yang temaram bernada kuning atau hangat atau warm white, dan keesokan harinya, sempatkan power nap atau tidur siang singkat sekitar 15-20 menit di jam istirahat kantor. Power nap ini bukan tanda kemalasan, melainkan taktik biologis untuk memulihkan fokus dan kewaspadaan. Tapi ingat, pembersihan sampah metabolik otak yang sesungguhnya tetap butuh tidur malam yang cukup dan dalam, bukan sekedar tidur siang yang singkat. Oke, kita udah bahas pabrik energi dan cara perbaikan sel. Sekarang, bahan bakar seperti apa yang harus kita masukkan ke dalam tubuh biar otot nggak menyusut seiring bertambahnya umur? Tenang, solusinya bukan suplemen jutaan rupiah, melainkan bahan makanan yang ada di ujung gang rumahmu. Mau punya otot kuat, anti buncit, dan umur panjang ala atlet, tapi budget pas-pasan? Kamu sama sekali nggak butuh ikan salmon impor yang mahal itu. Dalam ilmu longevity, salah satu musuh utama kita saat menua adalah penyusutan massa otot alias sarkopenia. Untuk melawannya, kita butuh taktik nutrisi cerdas. Coba ganti dengan ikan kembung lokal. Kandungan omega 3-nya bisa diadu dengan salmon. Gabungkan dengan tempe untuk asupan protein nabati yang padat, plus singkong rebus yang didinginkan semalaman di kulkas. Kenapa harus dingin? Karena suhunya merubah karbohidrat biasa menjadi pati resisten. Makanan gratis buat bakteri baik di ususmu, yang terus menghasilkan senyawa yang membantu meredam peradangan kronis di tubuh. Lokal, murah, tapi dampaknya sekelas biohacking dunia. Yuk kita bedah jalur seluler yang terjadi saat kamu memakan menu tadi. Untuk memperlambat penuaan, tubuh kita harus menyeimbangkan dua jalur saklar utama, mTOR dan AMPK. mTOR adalah saklar pembangun. Saat kita mengkonsumsi protein, asam amino tinggi dari ikan kembung dan tempe, saklar mTOR akan menyala, merangsang tubuh mempertahankan kepadatan tulang dan juga membangun otot, yang otomatis menendang sarkopenia jauh-jauh. Tapi, sel kita nggak boleh terus-menerus membangun tanpa bersih-bersih. Disinilah peran saklar kedua, yaitu AMPK. Saklar ini akan menyala saat kita melakukan intermittent fasting atau saat kita berolahraga. AMPK ini yang akan mengaktifkan autofagi, sebuah fase di mana sel membersihkan dan memakan bagian-bagiannya sendiri yang sudah rusak dan usang, terus
mendaur ulangnya jadi energi baru. Nah, gimana dengan singkong dingin? Ini rahasia favorit saya. Singkong yang direbus terus dimasukkan ke kulkas semalaman merubah struktur kimiawinya menjadi pati resisten. Karbohidrat ini gak akan diserap usus halus sebagai gula yang membuatmu ngantuk. Ia justru meluncur lurus ke usus besar untuk difermentasi oleh mikrobiom usus. Usus kemudian memproduksi zat ajaib bernama short chain fatty acid atau SCFA. Senyawa ini membantu meredam peradangan dan dalam penelitian mendukung produksi nitric oxide yang menjaga pembuluh darah tetap lentur. Walau sebagian besar buktinya masih dari studi lab dan perlu konfirmasi lebih lanjut pada manusia. Kalau kamu lagi pengen makan hidangan karbo berat, jadikanlah ia hidangan penutup yang dimakan setelah lauk protein dan serat sayuranmu habis. Trik simpel ini akan memotong lonjakan gula darahmu secara signifikan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari rutinitas pemain Piala Dunia untuk longevity kita? Pertama, bangun fleksibilitas mitokondria lewat gabungan zona 2 dan lari cepat atau HIIT singkat. Yang kedua, lindungi ritme sirkadian dengan manajemen cahaya biru dan power nap agar sel bebas memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga, manipulasi saklar mTOR dan MPK kamu dengan cerdas menggunakan nutrisi super lokal nan murah seperti ikan kembung, tempe, dan singkong dingin. Sekarang, saya mau nanya, dari ketiga langkah biohacking di atas, mana yang menurutmu paling menantang atau sulit diterapkan saat sedang sibuk-sibuknya di kantor? Coba, tulis keluh kesahmu di kolom komentar. Kita cari solusinya sama-sama. Kalau video ini membantumu mendapat insight baru, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman kantormu yang hobi begadang nonton bola. Saya Dr. Indra Gunawan, mari merawat tubuh dengan cerdas agar kita bisa menua dengan sehat, kuat, dan penuh vitalitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.